Dan saudara, bagaimana juga menyikapi pertemuan antara Prabowo dan Megawati yang rencananya akan dilangsungkan, kapan juga tepatnya akan dilangsungkan, dan apa implikasi politis dari pertemuan dua tokoh ini? Kita akan bahas bersama politisi Partai Gerindra Hendarsam Marantoko, dari PDIP diwakili ada Ciko Hakim, serta analis politik Ahmad Khairul Umam. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ke Bung Ciko dulu kalau gitu. Yang sekarang jadi pertanyaan kan Ibu Mega tadi kalau di berita pengantar sempat bilang ya kalau saya sih mau-mau aja, tinggal kapan dan di mananya aja diatur aja gitu loh. Sejauh ini sudah ada rencana ke sana dan Ibu Mega sudah bilang ke teman-teman di PDI Perjuangan belum akan mengundang Pak Prabowo? Bu Mega belum menyampaikan secara khusus pada kami, namun rasa-rasanya memang ini adalah suatu hal yang sudah ada yang dalam tanda kutip pihak-pihak yang mengatur dari pihak utusan Bu Mega, Wati Soekarno Putri, Ketua kami, baik juga dari Pak Prabowo, Pak Dhani, lainnya. Tentu dan ini suatu hal yang di internal kader kami adalah suatu hal yang positif karena memang pertemuan dua tokoh bangsa ini sudah lama dinanti oleh masyarakat dan oleh kader dari kedua belah partai tentunya, karena pada prinsipnya keduanya tidak memiliki permasalahan pribadi atau permasalahan politik di antara keduanya, dan itu pertemuan ini akan sangat bagaimana buat masyarakat juga positif menghadapi tantangan-tantangan kita ke depan. Kita tahu banyak sekali permasalahan yang terkait dengan ekonomi, terkait dengan di domestik maupun internasional yang sedang terjadi. Kita berharap pertemuan ini bisa menurunkan tensi politik di dalam negeri yang kemudian juga bisa menimbulkan persatuan yang kuat dari tokoh-tokoh tersebut sehingga bisa menyongsong masa depan lebih baik. Ya, Bung Ciko, mohon maaf suara Anda seperti kurang terlalu jelas didengar di studio. Tadi saya sedikit menangkap apa yang Anda sampaikan termasuk soal menurunkan tensi politik. Tapi saya akan beri kesempatan nanti Bung Ciko untuk memperbaiki sambungan komunikasi. Saya ke Pak Hendarsam dulu ya sebentar. Pak Hendarsam, sudah ada informasi kapan dan di mana pertemuannya? Yang kalau masalah tempat belum ada informasi. Kalau masalah kapannya kita berharap semoga saja di bulan ini, di bulan Januari ini sudah sudah ada kejelasan tentang waktunya ya. Tapi untuk tanggal dan lain sebagainya kita belum bisa memastikan hal tersebut. Tapi ya apapun itu ya kan terjadi atau tidaknya nanti, karena kan sebelumnya kan ini sudah pernah direncanakan juga ya pertemuan ini dan tidak belum terlaksana pada saat itu ya kan. Nah, kita juga masih menunggu waktu dari Bu Megawati apabila memang beliau berkenan dan memang waktunya tepat ya makanya mudah-mudahan yang kita harapkan dari kita dan juga dari teman-teman dari PDIP ya di luar Bu Megawati ini ya kemungkinan di bulan Januari lah. Ini baik Pak Hendarsam, dalam konteks pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati ini kan masing-masing pihak sejauh ini ya menyangkal lah ya ada deal-deal politik atau pembicaraan politik, kerjasama politik dan sebagainya. Tapi memang tidak adakah rencana kerjasama politik secara politik begitu antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan sejauh ini? Sejauh ini nggak ada ya, nggak ada pembicaraan ke arah situ sama sekali. Jadi pemerintahan Pak Prabowo ke depannya ini ingin memisahkan ya sebagai negara Islam ya kan, bahwa hukum adalah panglima. Kan kemarin kan seolah-olah ada di framing bahwa ini ada didilan politik ya kan, ada kasus yang menimpa Mas Hasto dengan perkara dengan pertemuan ini ya kan gitu. Tapi ini
spirit yang ingin dibawa di dalam pemerintahan Pak Prabowo ini, bahwa ke depan hal ini harus terpisah, ya kan, bahwa hukum itu berjalan dengan sendiri, biarkanlah hukum berjalan sendiri, biarkanlah masalah politik berjalan dengan sendiri, bahwa hukum adalah berada sebagai panglima dan garda terdepan yang seharusnya idealnya itu di atas politik, bukan sebaliknya. Nah, praktek-praktek inilah ya yang ingin kita jalankan. Jadi nggak ada kaitan sama sekali. Oke. Tapi bisa kita buktikan lah itu. Ya, saya ke Bung Ciko lagi. Oke, baik, Pak Endarsam. Saya Bung Ciko lagi. Bung Ciko, kalau sekarang saya ingin menanyakan sekaligus juga mengklarifikasi ataupun juga ya mengcounter isu-isu yang beredar di luas di publik begitu ya. Kalau memang PDI Perjuangan sekarang ingin berkomunikasi dengan Presiden Prabowo untuk ya salah satunya untuk membersihkan nama PDIP yang belakangan kayaknya banyak dihantam oleh badai, salah satunya kasus hukum yang menimpa sekjen partai Anda, Pak Hasto Kristianto. Untuk mengklarifikasi soal ini, apa penjelasan Anda kepada publik bahwa pertemuan Prabowo dengan Megawati nantinya bersih dari hal-hal tersebut, dari deal-deal tersebut? Sama sekali bersih ya. Saya rasa juga saya harus koreksi apa yang disampaikan Lali tadi, gitu. Membersihkan nama dalam tanda kutip. Saya rasa nggak ada yang perlu dibersihkan dari nama PDI Perjuangan. Justru kami sangat dikenal di akhir-akhir ini, bahkan apalagi terkait dengan kemarin putusan MK yang kemudian membolehkan partai-partai yang dengan threshold lebih rendah bisa mencalonkan diri, dan justru PDI Perjuangan masuk dalam kategori partai yang dianggap masyarakat sebagai partai yang masih memperjuangkan demokrasi, dan itu yang paling penting bagi kami terkait dengan kasus hukum yang menimpa Pak Hasto. Saya rasa kita bisa bandingkan dengan kasus-kasus hukum yang menggantung yang menimpa para tokoh partai politik lain, dan saya rasa kita nggak perlu masuk ke ranah itu. Tapi pada prinsipnya pertemuan antara Ibu dan Pak Prabowo ini lebih ke arah kepentingan bangsa. Kita merasa bahwa memang tantangan bangsa Indonesia, negara kita ini ke depan cukup berat terkait dengan permasalahan tadi ekonomi, utang luar negeri yang begitu tinggi, rupiah terhadap dolar yang begitu rendah, dan ini hanya bisa diperbaiki apabila ada stabilitas dalam bidang politik. Nah, kita tahu PDI Perjuangan walaupun anggap berada di luar pemerintahan dan dengan jumlah sekian persen, namun tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh dari partai kami ini cukup besar di Republik ini, sehingga simbol dari persatuan antara Pak Prabowo dan Bu Megawati sangat dibutuhkan untuk bisa kemudian mengangkat bangsa kita untuk kembali punya harapan bahwa ada persatuan di antara elit-elit politik yang penting di negeri ini, sehingga kita menyongsong masa depan. Baik, Bung Ciko, simbol persatuan dan kesatuan ini menjadi tanda pertemuan Megawati dan Prabowo nanti jika terwujud. Apakah Anda juga melihat hal seperti itu, Bung Umam, Mas Umam? Ya, memang ada beberapa hal, tetapi begini, bahwa pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo yang rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat, ini mengindikasikan beberapa hal. Pertama, terjadi shifting interest. Ada kepentingan yang berbeda. Kalau dulu shifting interest ini terjadi, dulu yang memiliki kepentingan untuk bertemu itu adalah Pak Prabowo. Ya. Karena terkait dengan konteks menjaga stabilitas pemerintahan, kemudian bagaimana kekuasaan baru yang berjalan bisa lebih stabil dan lain sebagainya. Tetapi per hari ini yang justru memiliki keuntungan untuk kemudian bertemu bukan Pak Prabowo-nya, tetapi dari PDIP. Kenapa? Karena memang situasinya menghendaki demikian. Ada kondisi di mana kemudian PDIP dihadapkan pada sebuah realitas, baik itu dalam konteks kasus hukum yang melibatkan sekjen partai Mas Hasto, atau terkait dengan kemudian upaya dari sejumlah kekuatan politik tertentu yang mencoba untuk mengacak-acak atau mengawut-awut soliditas internal partai. Jadi yang kedua, silakan. Situasi ini kemudian membuat PDIP untuk merenegosiasi kembali pola relasinya antara PDIP dengan pemerintahan.
Nah, dan ini akan mengubah banyak hal. Bagaimana PDIP yang selama ini tampil dalam situasi di luar pemerintahan sebagai oposisi betul-betul sangat kuat, sangat garang. Tetapi dengan ada renegosiasi ini, saya khawatir akan terjadi sebuah pola relasi di mana kemudian akan muncul sebuah tren baru, yaitu oposisi setengah hati. Dan yang selanjutnya tentu ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi netralitas, independensi, dan juga profesionalitas dari lembaga penegak hukum, dalam konteks ini KPK, untuk menjalankan fungsinya tanpa kemudian terintervensi oleh manuver-manuver, oleh berbagai kesempatan yang kemudian ditentukan oleh kekuatan-kekuatan elit politik yang ada di negeri ini. Saya meminjam kalimatnya Mas Umam, negosiasi relasi. Ini menarik karena beberapa elit partai, elit PDI Perjuangan juga menyebut bahwa Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra maupun juga sebagai Presiden adalah mitra strategis. Sejauh ini konkretnya seperti apa, Bung Ciko, mitra strategis PDI Perjuangan dengan Gerindra ini? Ya, yang pasti yang paling utama adalah mitra strategis untuk membangun bangsa kita, untuk membangun negara kita, untuk mengangkat perekonomian kita yang kita anggap sedang terpuruk ini, untuk sama-sama kemudian keluar dari permasalahan-permasalahan ekonomi yang disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi dunia, misalnya terkait dengan juga situasi geopolitik dan lain-lain. Kita menganggap PDI Perjuangan selalu menganggap dirinya atau partai kami kader-kader kami menganggap partai kami ini selalu memberi peran yang besar dalam pembangunan bangsa dan negara ini, baik berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Dan harapan kita tentu kali ini kita berharap Pak Prabowo bisa mengangkat bangsa kita keluar dari banyak permasalahan atau banyak tantangan ke depan yang harus dihadapi. Dan kita akan lebih kuat apabila PDI Perjuangan bersama-sama dengan Pak Prabowo, dalam artian bukan serta-merta bahwa kita masuk ke dalam kabinet, tetapi lebih sebagai penyeimbang yang juga konstruktif terkait dengan memberikan masukan, memberikan alternatif kebijakan yang kita anggap kurang, dan mendukung kebijakan yang kita anggap sudah cukup. Oke, itu dari kacamata PDI Perjuangan, point of view-nya dari PDI Perjuangan. Saya tanya juga point of view dari Partai Gerindra, Pak Endar Sam. Kalau sejumlah elit PDI Perjuangan mengatakan Gerindra dan juga koalisinya, Koalisi Indonesia Maju adalah mitra strategis, apa makna dari kalimat ini menurut Anda? Ya, sebenarnya kurang lebih sama. Jadi kan begini, bahwa negara kita menganut sistem presidensial sebenarnya, jadi tidak ada koalisi, tidak ada oposisi sebenarnya. Jadi memang setiap ada dialektika tentang suatu program, ya, maka tentunya seharusnya di situ ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ya kan? Jadi tidak semua partai koalisi, ya kan, fitrahnya harus sepakat dengan apa yang yang dijalankan oleh program-program dijalankan oleh pemerintah. Dan begitu juga sebaliknya, ya kan, yang di luar pemerintahan, ya, apabila memang itu mendekati dengan pola ideologisnya, maka tentunya dia akan sepakat dan terhadap hal tersebut. Dan apabila itu tidak sepakat dengan hal tersebut, dia akan memberikan kritik dan memberikan saran yang konstruktif. Jadi bukan rumusnya itu koalisi itu menjadi seorang yang yes man dan oposisi itu menjadi suatu lembaga yang asal beda. Nah, ini kan seperti itu sebenarnya. Dan idealnya memang seperti itu. Contoh seperti dari saya sendiri pribadi bisa saja mengkritik kabinet yang ada di Pak Prabowo dan beberapa yang saling mengkoreksi dengan caranya masing-masing. Ya kan, tidak harus ke publik juga kan bisa. Kita bisa memberikan masukan kan seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang kita inginkan supaya benar-benar bangsa ini tidak gaduh ke depannya dan politik bukan hanya sekedar menjadi politainment, ya, politik entertainment saja, ya. Memberikan sesuatu hal yang tidak mendidik, tapi memberikan sesuatu yang benar-benar mendidik bagi masyarakat. Baik,
Kalau gitu saya pengen tanya juga ke Mas Umam, dari pembicaraan atau pernyataan dua narasumber kita malam hari ini, Mas Umam dari Partai Gerindra maupun dari PDI Perjuangan, arahnya kemana menurut Anda komunikasinya? Apakah betul arahnya ke kerjasama politik atau koalisi, atau ada analisis lain dari Anda? Ya, dalam konteks ini kepentingan utama, jadi the ultimate interest dari manuver yang dilakukan oleh PDIP adalah menghadirkan political protection, perlindungan secara politik yang per hari ini bisa dikendalikan atau bisa dijalankan oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, baik dalam konteks pemerintahan maupun dalam konteks negara dan dalam konteks politik praktis. Oleh karena itu, political protection itu sedang dibutuhkan oleh PDIP untuk memberikan perlindungan dari elemen-elemen yang mencoba untuk memanfaatkan jejaring kekuasaan untuk kemudian dalam bahasanya Bu Mega, mengawut-awut kondisi internal itu. Nah, ini yang kemudian betul-betul kemudian akan berdampak dalam konteks pola relasi tersebut. Tetapi di saat yang sama, tentu ini juga akan memberikan penekanan ya, terutama terkait dengan bagaimana kemudian PDIP ke depan. Saya pribadi tidak begitu yakin PDIP akan menjadi bagian dari kabinet. Tetapi PDIP tentu akan mengoptimalkan positioning PDIP di luar pemerintahan, karena selalu ada captive market di luar pemerintahan, itu akan termaintain. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kemudian soliditas internal PDIP bisa terjaga. Dan kenapa kemudian hal itu dilakukan? Karena apa yang dikhawatirkan Bu Mega itu tampaknya betul-betul penting dan juga signifikan. Karena upaya untuk menersangkakan Mas Hasto itu adalah bagian dari lingkar inti dari kekuatan politik di dalam PDIP. Ya, Mas Umam. Dan Bu Mega adalah akan menjadi penentu yang kemudian nanti dalam konteks kongres ke depan akan berdampak signifikan bagaimana PDIP ke depan. Ya, tapi Mas Umam, saya juga ingin melihat bagaimana jika nanti kedua partai ini ataupun juga PDI Perjuangan masuk dalam lingkaran pemerintahannya Pak Prabowo begitu ya. Saya ingin juga mempertanyakan soal checks and balancesnya. Kalau tadi Pak Hendarsam mengatakan supaya politik tidak gaduh gitu ya. Ini ingin menyeragamkan visi politik, pada intinya begitu, supaya tidak gaduh. Nah, kalau begitu checks and balancesnya bagaimana nanti ke depannya? Diakui atau tidak, nanti akan berdampak serius terhadap check and balances. Jadi quality dalam konteks bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pemerintah, bagaimana kemudian pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan, artinya akan dinegosiasikan berdasarkan pada kalkulasi kepentingan antara PDIP dengan pemerintahan. Tetapi kemudian ketika kemudian itu bisa dilakukan, maka yang kemudian kita baca adalah PDIP mencoba untuk menggunakan kekuasaan yang dipegang oleh Pak Prabowo, pertama untuk menghadirkan perlindungan atau protection secara politik. Yang kedua, kalau misal kemudian terjadi split antara Pak Prabowo dengan lingkup elemen terdekat yang diduga mau melakukan intervensi, mau mengawut-awut internal PDIP, maka kekuasaan yang sudah dirangkul itu akan menjadi alat untuk menggebuk balik kekuatan tersebut. Nah, ini yang kemudian tampaknya PDIP mencoba untuk memainkan peran itu, dan akhirnya Pak Prabowo sendiri juga dihadapkan pada sebuah dilema, di mana Pak Prabowo harus menjaga dua hati yang sangat dekat kepada beliau, tetapi dalam satu pola relasi konfliktual yang satu sama lain saling menghantam dan mengelemahkan. Ya, Mas Umam punya analisis, publik juga punya analisis, tapi dalam drama politik nasi goreng ini aktor utamanya memang adalah Ibu Megawati dan juga Pak Prabowo Subianto. Bagaimana arahnya nanti, dramanya akan berujung kemana, kita akan nantikan bersama. Terima kasih Pak Hendarsam, Bung Ciko, dan Mas Umam telah berbagi perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sampai ketemu lagi, sehat selalu.